Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep dasar bimbingan konseling pribadi sosial, yang mana kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu saya sendiri, Maya Putri Indianti, yang kedua, Andini Dwi Ayu Febrianti, yang ketiga, Aura Kurmalasari, yang keempat, Maria Patricia Chelsea, yang kelima, Syifaul Afida. Langsung saja kita ke materinya. Next. Nah, untuk poin yang A, kita akan membahas mengenai keterkaitan diri dengan lingkungan sosial. Yang pertama yaitu konsep diri. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku individu dalam pergaulan sehari-hari adalah konsep diri. Nah, pengertian dari konsep diri sendiri yaitu konsep diri merupakan pandangan individu terhadap dirinya sendiri, baik pandangan mengenai fisik, kemampuan yang ia miliki, dan keberhasilan dalam melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Next. Nah, selanjutnya ada isi konsep diri. Yang pertama ada karakter-karakter fisik. Yang kedua ada kesehatan dan kondisi fisik. Yang ketiga ada ciri kepribadian. Yang keempat ada sikap dan hubungan sosial. Yang kelima ada kemandirian. Dan yang keenam ada rumah dan hubungan keluarga. Next. Selanjutnya ada karakteristik konsep diri. Individu dalam kehidupannya memiliki karakteristik konsep diri yang berbeda-beda. Ada yang memiliki karakter konsep diri yang positif, ada juga yang memiliki karakter konsep diri yang negatif. Nah, yang positif sendiri, ini ada yakin akan kemampuannya, setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu. Terus, next. Ada menyadari setiap orang memiliki perbedaan pendapat dan juga mampu memperbaiki diri. Nah, selain karakter diri yang positif, ada juga yang negatif. Slide sebelumnya. Yang pertama ada peka terhadap kritik. Nah, individu ini memiliki konsep diri negatif yang sangat tidak tahan dengan kritikan dari orang lain, sehingga ditunjukkan dengan rasa mudah marah, segala koreksi dari orang lain itu seringkali dipandang untuk menjatuhkan dirinya. Lalu yang kedua ada responsif terhadap pujian. Individu yang memiliki konsep diri negatif ini selalu menunjukkan dengan berpura-pura menghindari pujian yang diterima dari orang lain. Lalu yang ketiga ada hiperkritis terhadap orang lain. Nah, konsep diri ini selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang sering mengeluh dengan apa yang sedang dirinya rasakan tanpa berusaha untuk mengatasi masalahnya sendiri. Selanjutnya, ada cenderung merasa tidak disenangi orang lain. Nah, individu yang memiliki konsep diri yang negatif itu selalu berpandangan bahwa dirinya tidak disenangi dan diperhatikan oleh orang lain. Padahal orang lain itu selalu memperhatikan dirinya. Lalu yang terakhir ada pesimistis. Nah, pesimistis ini adalah individu yang selalu beranggapan bahwa dirinya tidak mampu untuk bersaing dengan orang dalam mendapatkan suatu prestasi. Jadi dia itu menganggap kalau persaingan itu hanya membuang waktu saja. Next. Selanjutnya ada faktor-faktor pembentukan konsep diri. Yang pertama, konsep diri bukanlah merupakan faktor yang dibawa sejak lahir, melainkan faktor yang terbentuk dari pengalaman individu dalam berinteraksi dengan individu lain dan lingkungannya. Lalu yang kedua ada faktor dari orang lain. Seseorang diterima orang lain, dihormati orang lain, dan disenangi karena keadaan dirinya. Maka orang tersebut akan cenderung bersikap menghormati dan menerima dirinya. Lalu yang ketiga ada faktor kelompok rujukan. Dalam suatu kelompok itu pastikan ada
misalnya di komunitas itu pasti ada norma. Nah, baik norma tertulis maupun tidak tertulis. Nah, oleh karena itu, setiap individu yang terkait dengan kelompok tersebut akan berupaya untuk selalu menyesuaikan setiap perilakunya dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama ada pola asuh. Pola asuh ini dari orang tua, karena orang tua itu sangat mempengaruhi konsep diri anak, baik konsep diri yang positif dan konsep diri yang negatif. Yang kedua ada kegagalan. Nah, kegagalan ini itu individu seringkali mengalami kegagalan misalnya, itu menimbulkan pertanyaan pada diri sendiri. Terkadang individu itu menyimpulkan bahwa semua penyebab kegagalan itu terletak pada dirinya, sehingga diri tersebut merasa tidak berguna. Lalu selanjutnya ada depresi. Depresi ini adalah individu yang sedang mengalami banyak pikiran dan mempunyai pemikiran yang cenderung negatif kepada dirinya sendiri. Lalu ada kritik internal. Nah, kritik internal sendiri itu individu yang membutuhkan kritikan dari diri sendiri yang berfungsi untuk rambu-rambu dalam bertindak dan berperilaku supaya keberadaannya itu bisa diterima oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Next. Oke, selanjutnya ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah tempat di mana masyarakat saling berinteraksi dan melakukan sesuatu bersama-sama antar sesama maupun dengan lingkungannya. Lingkungan sosial ini terbagi menjadi beberapa tingkat. Tingkatan pertama yaitu keluarga, tingkatan selanjutnya yaitu sekolah. Lalu ada tingkatan yang lebih tinggi lagi itu berada di lingkungan kerja, dan tingkatan paling akhir yaitu di lingkungan masyarakat. Selain lingkungan sosial, ada juga dukungan sosial. Individu dalam kehidupan sehari-harinya membutuhkan orang-orang di sekitarnya, baik itu orang tua, teman, guru, dan lingkungan tempat tinggal. Keberadaan orang-orang di sekitar akan memberikan rasa nyaman, rasa didukung, adanya tolong-menolong, saling menghargai, saling menghormati, dan bahkan saling menyayangi satu sama lain. Dukungan bisa datang dari banyak orang, baik datang dari orang tua, teman, sahabat, masyarakat, guru, dan lain sebagainya. Next. Baik, selanjutnya ada sumber dukungan sosial. Dukungan sosial bisa datang dari banyak sumber, baik itu dukungan dari keluarga, teman, pasangan atau kekasih, dokter, dan juga masyarakat. Agar fungsi dukungan sosial dapat berjalan dengan baik, maka harus ada sumber bagi individu untuk mendapatkan dukungan sosial. Orang yang memberikan dukungan sosial itu disebut sumber dukungan sosial. Hubungan itu dapat bervariasi pada masing-masing individu, tergantung pada siapa yang memiliki hubungan terdekat, seperti frekuensi dari hubungan. Frekuensi dari hubungan ini adalah seberapa sering individu bertemu dengan orang tersebut. Lalu dari komposisinya apakah orang tersebut termasuk dalam keluarga, teman, dan lain sebagainya. Lalu kedekatan atau keintiman. Hubungan seseorang dengan adanya keinginan untuk bersama dan untuk percaya antar satu dengan yang lainnya. Lalu selanjutnya ada hubungan dukungan sosial dan penyesuaian diri. Siswa dalam melakukan penyesuaian diri di lingkungan sekolah baru sangat membutuhkan dukungan sosial, baik dari guru dan juga teman-temannya. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aura. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Maya. Poin selanjutnya membahas tentang pengertian bimbingan konseling pribadi sosial. Bimbingan pribadi sosial sendiri merupakan salah satu bidang bimbingan yang ada di sekolah. Terdapat beberapa pengertian berbeda dari beberapa para ahli.
Seperti contoh, Dewa Ketut Soekardi mengungkap bahwa bimbingan pribadi sosial merupakan usaha bimbingan dalam menghadapi dan memecahkan masalah pribadi sosial, seperti penyesuaian diri serta menghadapi konflik dan pergaulan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Samsu Yusuf. Menurut beliau, bimbingan pribadi sosial adalah bimbingan untuk membantu para individu dalam memecahkan masalah pribadi sosial. Yang tergolong dalam masalah pribadi sosial antara lain masalah hubungan dengan sesama teman, permasalahan sifat dan kemampuan diri, penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan dan tempat tinggal, serta penyelesaian konflik. Lalu ada dari Abu Ahmadi, bimbingan pribadi sosial adalah seperangkat usaha bantuan kepada peserta didik agar dapat menghadapi sendiri masalah pribadi yang dialaminya. Seperti mengadakan penyesuaian pribadi dan sosial, memilih kelompok sosial, memilih jenis kegiatan sosial, dan kegiatan bermanfaat lainnya. Jadi dapat disimpulkan, pribadi sosial adalah bimbingan yang dapat membantu para individu untuk menyelesaikan masalah-masalah pribadi dan sosial yang dialami dengan mengadakan penyesuaian diri pada lingkungan serta memilih pergaulan yang baik. Next. Menurut Syamsu Yusuf, secara rinci menyebutkan tujuan yang ingin dicapai dari layanan bimbingan pribadi sosial, seperti yang pertama memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keamanan, contohnya, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan, ataupun dengan teman sebaya. Yang kedua, memiliki sifat toleransi terhadap umat beragama, seperti saling menghormati dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga, memiliki pemahaman tentang irama, kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, serta mampu meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Selanjutnya, memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan, baik fisik maupun psikis. Selanjutnya, memiliki sifat positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain, seperti contoh menghargai keputusan yang diambil oleh orang lain, serta memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara sehat. Next. Ada juga beberapa sikap respek terhadap orang lain, seperti memiliki rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap tugas atau kewajibannya, memiliki kemampuan berinteraksi sosial yang diwujudkan dalam bentuk hubungan persahabatan, persaudaraan, atau silaturahmi dengan sesama manusia, memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik, baik bersifat internal maupun dengan orang lain, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.